Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Ibu Pak aja ya, panas soalnya. Ya Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum itu Ibu mau minta tolong ke kalian untuk pimpin doa. Siapa? Faisal boleh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Hari ini siapa yang nggak hadir? Hana. Kenapa? Maghrib. Terus siapa lagi? Afe. Kenapa? Mabal, Bu. Enggak Bu, izin ke ikut nganterin yang nikahan Bu. Oh iya. Izinnya belum masuk ke Ibu, tapi nggak apa-apa, mungkin delay ya atau lupa. Hari ini kita ngebahas mengenai teknik kerja aseptis. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami prinsip teknik aseptis, lalu memahami kesalahan pada kerja aseptis, dan memahami cara kerja aseptis itu seperti apa, dan kita tuh tahu dari alat-alatnya tuh apa aja. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, adakah yang tahu apa itu kerja aseptis? Ada? Ada yang mau jawab? Ibu langsung aja. Nah, teknik aseptis itu merupakan suatu kesatuan rutinitas dari rutinitas terukur yang digunakan untuk mencegah kultur, media steril, stok bahan, dan larutan lain terhindar dari kontaminasi. Nah, prinsip kerja teknik aseptis ini yang pertama, membersihkan permukaan benda dan meja kerja dengan disinfektan. Nah, biasanya disinfektan yang dipakai itu sejenis etanol atau alkohol yang berkonsentrasi 70 hingga 98%. Nah, yang kedua, mengurangi durasi terpaparnya media tumbuh atau larutan dari udara terbuka. Yang ketiga, menjaga cawan Petri, tabung reaksi Erlenmeyer atau alat lainnya selalu dalam kondisi tertutup rapat. Lalu mensterilkan jarum OC dan peralatan lain yang digunakan itu untuk media tumbuh atau kultur mikrobanya. Yang terakhir, mencegah bernafas secara langsung pada permukaan media tumbuh atau kultur mikroba agar si kultur mikrobanya ini tuh tidak terkontaminasi gitu. Nah, selanjutnya ada pengaruh gagalnya teknik aseptis. Yang pertama, ada kesalahan manusia. Kenapa sih kesalahan manusia? Biasanya manusia ini mengalami kelalaian gitu ya saat di laboratorium. Ada manusia yang bukan manusia ya, lebih ke kalian gitu ya. Kalian tuh ada ketika waktu praktikum, kalian tuh masih memakai APD yang kurang lengkap gitu. Masih ada juga yang menggunakan aksesoris yang sebenarnya di laboratorium itu tuh tidak boleh menggunakan itu. Lalu ada pengalaman pelatihan. Kenapa sih harus pengalaman pelatihan? Nah, pengaruh gagalnya teknik aseptis ini tuh bisa disebabkan dari wawasan pengguna kerja aseptis ini tuh yang nggak ngerti gitu. Cara sebaiknya tuh cara aseptisnya tuh seperti apa gitu. Nah, lalu ada keterbatasan alat. Keterbatasan alat ini tuh bisa jadi pengaruh gagalnya teknik aseptis. Misalnya, teknik aseptis itu biasanya identik dengan jarum OC. Nah, tiba-tiba ketika kita butuh buat melakukan teknik aseptis, jarum OC ini tuh tidak ada gitu. Jadi, kita tidak bisa melakukan teknik aseptis dengan benar. Lalu, ada pengaruh kondisi lingkungan. Nah, pengaruh dari suhu ruangan atau suhu laboratorium itu juga berpengaruh gitu.
atas gagalnya teknik aseptis yang kita lakukan. Ada keterbatasan sterilitas juga. Nah, keterbatasan sterilitas ini mempengaruhi gagalnya teknik aseptis karena biasanya sterilitas alat itu juga berpengaruh gitu ya terhadap kontaminasi media kultur yang akan kita gunakan. Lalu yang terakhir ada waktu dan biaya. Nah, waktu dan biaya ini juga tuh sangat berpengaruh gitu ya terhadap gagalnya teknik aseptis. Kenapa? Karena biasanya waktu yang waktu teknik aseptis yang kita gunakan itu harus panjang gitu ya. Jadi pelaku teknik aseptis ini tuh nggak boleh sibuk gitu. Jadi harus benar-benar pure hari itu kita melakukan teknik kerja aseptis dari awal sampai akhir, tidak melewati step-step yang lainnya gitu. Lalu biaya nih. Biasanya teknik kerja aseptis ini membutuhkan anggaran biaya yang lumayan besar. Nah, tapi rata-rata sebagian besar gitu ya, sebagian besar yang udah Ibu lakukan juga di laboratorium, si biayanya juga tuh kurang, jadi tidak mendukung kita untuk melakukan teknik aseptis dengan benar gitu. Nah, selanjutnya kita lihat video berikut ya. Aseptic technique prevents contamination of cell cultures from reagents with microorganisms in the environment. This video will outline the procedures necessary to work in a sterile manner within a cell culture. Before commencing work, ensure that you are washing your hands and are wearing the correct personal protective equipment. This includes gloves, a lab coat, and safety glasses. Contamination. Place each Bentar, kayaknya Ibu lihat ada yang main HP gitu ya selama pembelajaran kita hari ini. Kalian kenapa dari tadi main HP terus? Ya Bu, aku. Tolong disimak ya videonya karena setelah ini Ibu bakal nanya gitu ya ke kalian. Jadi harus paham apa yang disampaikan tadi sama apa yang disampaikan di videonya. Ya, ditaruh dulu ya HP-nya kalian. Nah, setelah melihat video tadi, Ibu mau tanya ke kalian, sebelum melakukan praktikum, kan kita harus mensterilkan alat terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana sih langkah sterilisasi yang kita lakukan sebelum praktikum? Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya, boleh Vina. Untuk sterilisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara Bu, seperti autoclave, pembakaran, atau pemakaian bahan kimia seperti etanol. Itu Bu. Ya, betul ya. Lalu alat dan bahan yang harus dipilih juga harus sesuai dengan kebutuhan eksperimen dan sterilisasi dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Terima kasih Vina jawabannya. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, sterilisasi dan teknik kerja aseptis itu kan merupakan dua teknik yang berbeda. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa perbedaan utama dari dua teknik tersebut? Boleh? Jadi teknik kerja aseptis itu untuk mencegah kontaminasi Bu, terus kalau sterilisasi untuk menghilangkan mikroorganisme. Ya, makasih Faisal. Betul ya jawabannya. Teknik kerja aseptis itu merupakan serangkaian langkah untuk mencegah kontaminasi. Sedangkan sterilisasi adalah proses untuk menghilangkan semua mikroorganisme dari alat atau bahan agar benar-benar steril. Makasih anak-anak jawabannya. Udah tepat sekali. Nanti rewardnya di akhir pembelajaran ya. Ya Bu. Ya, selanjutnya ini ada evaluasi mandiri gitu ya. Nanti kalian, Ibu mau kalian evaluasi mandiri scan ini dikerjakan di rumah karena linknya Ibu buka sampai jam 12 besok. Jadi nanti Ibu kirim ulang PPT-nya sama kirim ulang
puasa. Ya, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa evaluasi mandiri lewat Kahoot dan belajar mandirinya ya. Tapi kelas kita tidak berakhir sampai di sini. Ibu mau kalian melakukan diskusi kelompok. Karena ini hanya ada 4 orang, Ibu bagi langsung aja, Vina sama Anas, Ical sama Valen ya. Nah, untuk apa sih yang bakal dibahas? Ibu mau kalian bahas tentang alat pada teknik aseptis. Ibu udah pegang 2 kertas, kalian ambil masing-masing ke depan, boleh? Faisal dapat apa? Bunsen. Bunsen. Kelompok Vina dapat apa? Jarum ose Bu. Ya. Nah, bunsen sama jarum ose ini kalian jelaskan apa itu alat tersebut dan fungsinya untuk apa. Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Anas, udah ketemu? Sudah Ibu. Oke. Gimana Faisal, boleh? Waktunya udah habis ya anak-anak. Ibu mau kelompok Faisal deh buat ngejelasin apa itu bunsen. Boleh ke depan, Faisal? Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu bunsen. Jadi bunsen adalah lampu yang dapat digunakan menjadi alat sterilisasi laboratorium dengan cara memanaskan permukaan logam atau kaca. Nah, proses pemanasan itu membantu menghilangkan mikroorganisme yang mungkin bisa juga hilang tapi mungkin masih ada. Nah, terus mendukung lingkungan kerja yang steril atau sebisa mungkin bebas dari kontaminasi mikroba. Terima kasih kelompoknya Faisal, itu sudah betul ya, sudah berani juga ke depan duluan. Tapi Ibu mohon maaf karena Ibu mau rapat sebentar lagi. Jadi untuk kelompok yang belum presentasi, Ibu kasih kesempatan untuk presentasi di minggu depan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, adakah yang mau berani memberikan kesimpulan apa sih yang Ibu jelaskan hari ini, apa sih yang kalian pelajari di hari ini? Saya Bu. Boleh Tina? Untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu teknik aseptis ini sangat penting dilakukan saat di laboratorium atau saat praktikum karena untuk mencegah kontaminasi dari patogen berbahaya gitu Bu. Ya, terima kasih ya Vina sudah berani untuk menjelaskan kesimpulan apa sih yang kita dapat hari ini. Sebelum Ibu tutup, terakhir nih Ibu punya quote. Orang pintar belum tentu sukses. Itu slogan Hidung Muncul ya. Orang pintar belum tentu sukses, tapi orang yang mau berusaha sudah pasti dia bisa menggapai mimpinya di kemudian hari gitu ya. Jadi kalian yang belum berani gitu ya, buat mengungkapkan pendapat, buat memberikan kesimpulan atau apapun itu, kalian masih bisa berusaha terus sampai nantinya kalian bisa jadi orang sukses. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Ibu minta berdoa lagi, Faisal. Baik Ibu, baik sekarang kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran, berdoa kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu minta tolong buat ketua kelas untuk merapikan laptop Ibu karena Ibu sudah ditunggu di ruang guru ya. Terima kasih. Assalamualaikum.